Aku pun membungkus keris itu dengan kain dan berjalan menuju warung tempat motorku berada. Namun baru saja berjalan beberapa langkah, aku langsung dikepung 5 sosok berbaju serba putih, termasuk sosok yang berambut panjang yang kutemui sekelipatan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam. Saatnya saya bacakan cerita Kang Hupe. Sesuai janji dia untuk mengirimkan cerita buat teman-teman untung direkam. Semoga pada suka. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen sebagai wujud dukungan teman-teman ke channel ini. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tulisan Kang Hupe kali ini, Wejangan Sang Penjaga Pusaka. Cerita ini dimulai saat aku sedang kuliah di sebuah kampus di daerah Malang. Saat itu aku sedang tertidur karena besok adalah jadwalku libur. Rasanya ingin sekali beristirahat penuh di kasur. Saat mata mulai terasa berat, hingga akhirnya aku tertidur dengan lelap. Tiba-tiba aku bermimpi ada seorang kakek tua dengan pakaian serba putih datang menghampiriku. Kakek itu membawa sebuah keris dengan 3 bilah. Mirip seperti sebuah trisula, tapi ini berbentuk keris. "Leh, datanglah kemari. Ambillah keris ini. Benda ini milikmu. Kamulah pemilik benda ini yang sebenarnya. Datanglah sendiri tanpa seorang pun para penjagamu," kata sang kakek itu dalam mimpiku. Kemudian kakek itu masuk ke dalam keris tersebut dan penglihatanku berganti menjadi sebuah tempat di mana ada batu besar tempat keris itu berada. Seketika saat itu aku pun terbangun dari tidurku dan tersenyum sendiri. Sepertinya besok aku akan berangkat, batinku saat itu. Aku pun kembali tidur untuk mempersiapkan diriku. Esok harinya tiba, aku bergegas mandi saat azan subuh terdengar. Setelah selesai sholat, aku pun bergegas menyiapkan motor dan menyuruh para sosok yang menjagaku untuk tidak ikut denganku. "Tolong, kalian kali ini di rumah saja ya. Aku ada urusan sedikit. Nanti malam mungkin aku baru sampai di rumah," kataku pada mereka semua. "Mau kemana, Mas? Kok sampai kami tidak boleh ikut?" tanya mereka. "Aku mau mengambil suatu benda, tapi aku harus datang sendiri. Kalian di sini gak usah khawatir ya," jawabku jujur saat itu. Aku pun langsung mengambil tas yang sudah aku siapkan, lalu berangkat menuju lokasi yang diberitahukan padaku lewat mimpi semalam. Perjalanan yang aku alami lumayan jauh, tapi benar-benar menyenangkan karena udara sejuk, pegunungan, maklum ya. Sesampainya di lokasi, aku memarkirkan motorku. Ada di sebuah warung dan mulai masuk ke jalur yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki. Seperti biasa, saat itu di tempat yang seperti ini pasti banyak sekali sosok yang memerhatikanku, karena pasti waspada jika ada orang atau sosok asing yang memiliki energi besar datang di wilayah mereka. Aku saat itu menarik nafas panjang. "Rahayu poro tiang sepuh. Aku di sini cuma karena disuruh datang untuk mengambil sesuatu. Kalian tidak perlu takut atau curiga ya. Setelah urusanku selesai, aku akan pergi dari sini kok," kataku pada mereka. Mereka pun percaya. Bahkan ada sosok yang menghampiriku sambil membungkuk. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa aku merasakan energi yang tidak wajar padamu?" kata sosok itu. Aku terlepas siapa aku.
pada kehidupanku yang lalu? Jawabku pada mereka semua. Sosok itu terlihat bingung. Sosok itu hanya tersenyum lalu kembali membungkuk dan pergi menghilang. Saat aku berjalan menuju lokasi, masih banyak sosok-sosok yang mengikutiku dari belakang dan seperti menjaga jarak padaku. Saat sampai di dekat hutan pohon jati, aku bingung mencari batu. Dalam mimpiku itu, aku mencoba mendeteksi energi yang ada di sekitar. Kalau memang benda itu memiliki energi seperti di mimpiku, harusnya mudah aku temukan karena energinya pasti mencolok pikirku saat itu. Baru saja aku mendeteksi energi, tiba-tiba sekelebat mata ada sosok berbaju serba putih dengan rambut panjang berwarna putih. Assalamualaikum. Berjalanlah terus ke arah timur. Yang kamu cari ada di sana. Ucap sosok itu tepat di samping telingaku. Waalaikumsalam, jawabku terbata-bata. Namun saat aku menengok ke samping, sosok itu sudah lenyap. Aku pun langsung berjalan ke arah timur dan benar saja ada batu yang sangat besar berada di sana. Aku sempat kaget dengan energi yang keluar dari keris itu. Apa benda sekuat ini tidak ada yang menjaganya? Lalu siapa sosok yang berbaju putih tadi, pikirku saat itu. Aku pun langsung menarik benda itu karena merasa tidak ada sosok yang menjaganya. Saat aku berhasil mendapatkan keris itu, aku sempat berpikir, keris ini pasti aku jadikan senjata utamaku karena energinya yang sangat kuat, pikirku saat itu. Aku pun membungkus keris itu dengan kain dan berjalan menuju warung tempat motorku berada. Namun baru saja berjalan beberapa langkah, aku langsung dikepung 5 sosok berbaju serba putih, termasuk sosok yang berambut panjang yang kutemui sekelebatan tadi. Assalamualaikum nak, kata mereka semua serentak. Waalaikumsalam mbah, jawabku. Tolong kembalikan benda itu nak. Belum saatnya kamu memegang benda itu, kata mereka semua. Loh, kenapa mbah? Kalian ini siapa? Tanyaku. Sosok yang berbicara itu mendekatiku, lalu berbicara padaku. Kami berlima yang menjaga benda itu. Kami ingin memastikan apa kamu sudah pantas membawa benda itu atau belum, kata mereka. Loh, benda ini yang memintaku membawanya mbah. Maksud dari pantas tidaknya itu bagaimana ya? Apa kalian mau mengetesku? Kataku. Sosok itu hanya tersenyum. Aku pun mengambil ancang-ancang. Aku dikeroyok mereka berlima sampai jatuh bangun dan berguling-guling di tanah. Saat aku hendak memanggil bantuan, orang yang berambut panjang itu mendatangiku. Sudah cukup nak. Tidak perlu diteruskan, kata sosok itu. Kamu memang belum saatnya membawa benda itu, tambah sosok itu. Kenapa? Terus kapan saya pantas untuk membawa pusaka ini? Kelima sosok itu mendekatiku dan duduk bersila mengelilingiku. Nah, benda itu memang milikmu dan hanya milikmu. Tapi sekarang belum saatnya kamu membawanya, kata salah satu sosok itu. Di hatimu masih memiliki kesombongan nak, tambah salah satu dari mereka. Di saat seseorang memiliki kemampuan yang besar atau melebihi kemampuan orang lain, disitulah benih kesombongan itu akan tumbuh. Dan tanpa kamu sadari, seiring semakin besarnya kemampuan, benih-benih itu akan tumbuh semakin besar. Cobalah kamu renungkan, apa saja yang kamu sudah lalui sampai saat ini. Sebesar apa kesombonganmu yang tumbuh pada dirimu, kata sosok yang berambut putih panjang itu. Dek, itu saatnya aku langsung menyadari apa yang sudah aku lakukan selama ini. Tidak aku pungkiri, memang selama ini aku memang menyombongkan kemampuanku. Seperti saat ada orang yang meminta tolong padaku karena serangan gaib, lalu dukun yang mengirim hal itu mendatangiku, aku menantangnya. Kemudian seperti barusan aku menantang kelima penjaga itu. Tanpa sadar, air mataku mengalir keluar dan aku merasa sangat menyesali semua perbuatanku. Nah, bersihkanlah hatimu nak.
Di saat kamu sudah bisa menghapus segala kebencian dan penyakit hati yang ada di dalam hatimu, kuasailah ilmu bijak saat kamu bisa menguasainya. Kembalilah kemari, dan dengan senang hati kami akan memberikan benda itu padamu, kata sosok itu. Sekarang kembalikanlah benda itu. Kami berjanji akan menjaganya hingga kamu cukup layak untuk memilikinya. Aku pun langsung mengambil keris itu dan mengembalikan kepada mereka. Setelah itu aku pamit kepada mereka dan kembali lagi ke warung tempat motorku berada. Saat di warung aku sampai melamun karena mengingat omongan mereka. Akhirnya aku pun pulang dengan hati yang sedih. Bukan karena tidak mendapatkan keris, tapi karena mengingat semua kesombonganku. Dan mulai detik ini aku berjanji akan memperbaiki diriku. Kesombongan adalah hal yang harus dibuang dari hati. Tidak sepatutnya manusia itu menyombongkan diri. Kita dilahirkan dengan lemah dan tidak memiliki apapun, dan kita akan kembali padanya seperti itu. Apa yang kita miliki di dunia hanyalah sebatas pemberian Gusti untuk melatih diri kita, membuat kita berkembang. Jika tidak bisa atau tidak mau berusaha, maka kita tidak akan memiliki hal yang kita inginkan. Saat kita sudah memiliki hal yang kita inginkan, itu untuk melatih kita. Sadarkah kita tentang proses sampai kita mencapai titik tertentu? Kita berjuang keras. Apakah kita melihat ke bawah? Atau setelah mendapat sesuatu yang kita inginkan, kita menjadi mendongak ke atas? Pikirkan teman-teman. Semoga cerita ini kita bisa mengambil hikmah. Dan terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Upe yang sudah mengirimkan cerita yang penuh makna ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.